Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya. Komunikasi antara pemerintah dengan warga negaranya. Komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya paling tidak terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, atau bagian yang pertama, yang disebut dengan komunikasi antara penguasa dengan para penjilat. Yang kedua adalah komunikasi antara penguasa atau pemerintah dengan pembenci. Dan yang ketiga adalah komunikasi antara penguasa atau pemerintah dengan para penegak. Baik, yang pertama yang disebut dengan komunikasi antara penguasa atau pemerintah dengan penjilat adalah komunikasi yang busuk, komunikasi yang buruk, bahkan menjadi komunikasi yang jahat. Jika komunikasi ini dibiarkan terus, tidak ada solusi, tidak ada yang mengingatkan, maka tinggal tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama, negara itu akan musnah dari permukaan. Negara itu sudah tidak lagi di peta dunia. Betul-betul hanya tinggal, istilahnya itu, peninggalannya saja. Hanya tinggal kenangannya saja. Kata penjilat ini belum apa-apa sudah punya hawa yang negatif. Penjilat kok. Yang selalu membenarkan, selalu menganggap baik apapun yang datangnya dari penguasa. Yang namanya penjilat bahkan keputusan, instruksi, ataupun hasil hukum yang diproduksi oleh para penguasa bagi para penjilat, itu semuanya dianggap benar dan dianggap sah. Bahkan bukan itu saja, kelakuan para penjilat adalah selalu membela meskipun kejahatan, meskipun keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Ini komunikasi yang sangat tidak diharapkan dalam rangka kita berbangsa dan bernegara dimanapun negaranya. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bagaimana buruknya komunikasi ini. Di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Shadaqallahul adzim. Wala tashtaru, janganlah kalian menjual ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murah. Yang disebut dengan harga yang murah itu adalah dunia yang fana ini. Dunia yang akan hancur ini. Dunia yang sementara ini. Fana. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Janganlah menjual kebenaran al-haq dengan keuntungan, keperluan yang sifatnya murah, yaitu dunia ini. Wa iyaya fatakun, dan hanya kepadakulah Allah Subhanahu wa ta'ala kalian mesti bertakwa. Para pendengar dimanapun Anda berada, jelas ayat ini menunjukkan bahwa kita ini jangan pernah menjual adinul Islam dengan harga yang murah. Kalau memang produk dari penguasa itu, keputusan dari penguasa itu, instruksi dari penguasa itu, apapun hasil dari penguasa itu sifatnya buruk, bertentangan dengan ajaran Islam, maka tolak mentah-mentah. Tidak ada reserve. Tetapi kenyataannya tidak sedikit, baik secara pribadi ataupun secara golongan. Tentu pribadi yang punya jabatan, pribadi yang punya kepentingan dengan penguasa. Kemudian juga kelompok, baik itu sifatnya adalah organisasi, ya, kemasyarakatan, ataupun itu termasuk lembaga dan lain sebagainya, atau paguyuban dan sebagainya. Selama dia selalu membenarkan apapun yang datang dari penguasa, bahkan dibela, disebarluaskan, diperkuat, maka itu adalah para penjilat yang tentu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Auzubillah summa nauzubillah. Kemudian juga baginda Rasul mengingatkan dalam hal ini. Ya, nanti akan datang di suatu zaman di mana umat Islam jumlahnya juga sangat banyak, tetapi mereka hanya seperti buih di lautan, atau seperti hidangan di meja makan yang diperebutkan oleh orang-orang. Sudah tidak punya marwah, tidak punya harga diri, tidak punya kekuatan, bahkan kelemahan yang ada, padahal jumlah umat Islam itu sangat banyak di zaman itu. Baginda Rasul menjelaskan mengapa mereka sampai demikian, karena mempunyai sifat al-wahnu atau wahan. Wahan itu adalah hubbu dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang yang hubbu dunya, begitu sangat mencintai dunia. Segala sesuatu untuk duniawi. Segala sesuatu diukur dengan dunia. Tidak ada tujuan lain, hanya dunia. Lupa akan ibadah yang kafah kepada Allah, yang dipegang kuat-kuat, yang diperjuangkan adalah dunia. Itulah orang-orang yang hubbu dunia. Dan wa karahiyatul maut, orang-orang yang takut mati. Ini cocok berkenaan dengan para penjilat. Mengapa para penjilat begitu lengket kepada penguasa yang namanya juga penjilat? Di antaranya sebabnya adalah hubbu dunia. Dia begitu cinta dengan dunia. Dia ingin mendapatkan dunia yang banyak dengan menjilatnya kepada penguasa. Sudah menjadi buta. Sudah menjadi tuli. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahkan dia menjadi bisu. Sudah tidak bisa apa-apa membenarkan penguasa. Meskipun penguasa itu adalah korup. Meskipun penguasa itu adalah penguasa yang otoriter. Yang tidak pernah mendengarkan hati nurani rakyat. Dan juga ditambah dengan karahiyatul maut, takut mati.
Kalau bertentangan dengan pemerintah, takut ditangkap, takut dipenjara, takut dibunuh. Kalau menentang kepada pemerintah, meskipun itu memang pemerintah yang salah, tapi sebaliknya kita ini justru menjadi penjilat. Takut hilang jabatan, takut hilang kedudukan. Astagfirullahaladzim. Itulah sifat para penjilat. Ini komunikasi yang sangat buruk, yang tidak pernah akan menjadikan negara itu baik. Bahkan justru sebetulnya menjadikan negara itu makin buruk. Dan secara tidak langsung, para penjilat ini sudah mencelakakan para penguasa. Sudah menjerumuskan para penguasa. Cuma sangat disayangkan, penguasanya tidak sadar. Pemerintahnya tidak sadar bahwa para penjilat itu kadang-kadang berkhianat. Menggunting dalam lipatan. Pada saat penguasa itu luar biasa, kuat, gagah dan sebagainya, dekat, dan pada saat penguasa sudah mulai akan jatuh dan tumbang, para penjilat itu biasanya cepat mencari tempat. Kemana dia lari? Itulah sifat para penjilat. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 107 lebih jauh Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Shadaqallahul adzim. Wala tujadil, janganlah pernah kalian berdebat. Anil ladina yahtanuna, berkenaan dengan atau untuk membela orang-orang yang berkhianat akan keislaman ini dengan menjilat penguasa meskipun korup. Menjilat penguasa meskipun otoriter, menekan rakyat yang membela kebenaran justru. Wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum, di mana mereka telah mengkhianati dirinya mereka sendiri. Mereka tahu kebenaran harus ditegakkan, tetapi demi hubud dunia dan karahiyatul maut, mereka menjilat para penguasa. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan berbuat dosa. Ini sudah jelas. Surat An-Nisa ayat 107 ini. Bagaimana buruknya sifat orang-orang para penjilat ini. Ya. Sehingga komunikasi antara penguasa dengan para penjilat disebut komunikasi yang mati. Komunikasi yang sudah tertutup. Tidak ada harapan kebaikan. Para pendengar dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah komunikasi para pembenci. Siapa Bu ya para pembenci itu? Adalah orang-orang baik secara person, baik secara gabungan, ya, baik secara istilahnya itu secara kelompok, baik organisasi, klub, paguyuban, atau apa saja namanya, yang selalu membenci para penguasa, selalu membenci pemerintah. Yang buruk dari pemerintah apalagi dibencinya. Tetapi yang baik dari pemerintah, produk hukum yang baik, yang sudah mendekati, paling tidak mendekati akan ajaran Islam, dibenci juga. Penguasa yang mau berbuat baik dan memang produk hukumnya ataupun kelakuannya, akhlaknya sudah begitu baik kalau dilihat dari ada baiknya dalam kacamata Islam. Tetapi para pembenci ini selalu membenci. Semua produk pemerintah, semua perilaku pemerintah, semua perilaku penguasa, apapun itu, selalu dibenci oleh orang-orang ini. Selalu dibenci oleh kelompok ini. Seolah-olah pemerintah itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Dibenci dan selalu membenci. Ini juga komunikasi yang buruk ini. Komunikasi yang membabi buta menurut pandangan Buya. Komunikasi yang sangat tidak baik dilihat daripada kacamata Islam. Semuanya orang lain dalam ini penguasa
Buruk semuanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini juga menurut pandangan Islam itu tidak baik. Karena orang itu kadang-kadang ada baiknya, bukan buruk semuanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. Janganlah kalian, ya, karena kebenciannya kalian kepada suatu kaum, kalian berbuat tidak adil. Ala alla ta'adilu. Ya. Karena kebencian kalian kepada suatu kaum, sya'anu qaumin ala alla ta'adilu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'adilu. Lebih lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Shadaqallahu. Janganlah mendorong kamu untuk berbuat tidak adil karena kebencian kamu kepada satu kaum. Jelas ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada siapapun. Janganlah karena kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita tidak adil. Kita sudah benci duluan kepada para penguasa. Kita sudah benci duluan, sudah jijik kepada penguasa, pada pemerintah. Padahal ada kadang-kadang pemerintah itu membuat perilaku yang baik, yang justru misalkan menggambarkan ajaran Islam, kok masih dibenci juga? Ini sudah buta mata juga. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sama, sudah buta, sudah tuli. Ya. Sudah istilahnya itu bisu untuk memuji kepada penguasa yang memang berperilaku baik pada saat tertentu. Padahal, ya, kalau dia berbuat baik, pujilah. Acungan jempol, nggak usah malu kita mengacungkan jempol kepada orang yang memang misalkan selalu bertentangan dengan kita. Kalau itu memang benar. Wala yajrimannakum, janganlah mendorong kalian syana'anu qaumin, karena kebencian kepada suatu kaum, ala an la ta'dilu, kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah dalam hidup. Jangan sampai kita karena sudah tanggung benci, semuanya juga dicaci maki. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang Buya nggak habis pikir. Jangan-jangan itu sifat marah yang dibenci bagian Rasul. La taghdab walakal jannah. Kan begitu sabda Rasul. Janganlah marah, kamu akan dapat surga kamu. Marah terus. Kadang-kadang juga ya kita berpikir jangan-jangan juga ada maunya. Yang sifatnya materi misalkan. Ada maunya yang sifatnya jabatan. Karena nggak kebagian tumpeng, ingin juga tumpengnya. Nah, kadang-kadang orang bisa berpikir begitu. Kalau kita selalu benci kepada penguasa, benci kepada pemerintah. Coba diperhatikan lagi nih, kepada saudara-saudara yang kebetulan selalu membenci pemerintah. Selalu suuzon berburuk sangka. Seolah-olah tidak ada baiknya pemerintah itu. Coba lihat surat An-Nahl ayat 125. Jelas di sini Allah menyampaikan nasihatnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ya oleh kamu kepada jalan Allah
Orang-orang yang sekarang ini belum ada di jalur jalan Allah. Bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijaksana. Nggak bisa membabi buta. Dengan cara membenci seluruh orang-orang yang akan kita ajak kepada kebenaran pada saat mereka belum ada dalam kebenaran. Hikmah dong. Bijaksana. Kasihlah contoh yang baik. Supaya mereka juga melihat juga kita para pejuang, untuk menjadikan sadar penguasa. Ya, kita juga harus memberi contoh cara yang baik. Dan sifat yang membenci orang itu, yang membabi buta, itu bukan sifat yang baik. Baginda Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna keimanan yang paling baik akhlaknya. Perlu diperhatikan. Wal mau'izatil hasanati. Berilah pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalau berdebat dengan cara yang baik. Sudah cukup jelas ini ayat ini. Bagaimana kita diperintahkan untuk tidak selalu harus membenci. Memang ada produk pemerintah. Kemudian perilaku pemerintah yang baik. Ya, kita juga harus jujur. Ya, memuji penguasa saat itu kalau memang produknya baik. Para pendengar dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi antara penegak dengan penguasa. Komunikasi antara penegak dengan pemerintah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini komunikasi yang sangat baik. Dan ini komunikasi ya, yang seharusnya dilakukan oleh para pejuang-pejuang syariat. Yang harus dilakukan oleh para penegak-penegak hukum Islam di masa yang akan datang. Jadilah kita seorang penegak yang tidak pernah menjilat kepada penguasa. Yang tidak pernah juga selalu membenci kepada penguasa. Kita paham betul akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu bil 'adli, berbuat adil, wa ihsan, dan berbuat kebaikan. Kita dalam hidup termasuk juga dalam dakwah. Komunikasi dengan siapapun, keadilan itu mesti dijaga. Dilaksanakan. Dan selalu kita berbuat baik, dan berbuat baik. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kita menghadapi penguasa yang pongah, menghadapi penguasa yang korup, menghadapi penguasa yang otoriter dan sebagainya seperti Firaun, Namrud. Tapi tetap hati kita selalu dingin. Akal kita selalu jernih. Nggak ada hawa nafsu. Kalau memang itu benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Dan tidak pernah kita menjadi penjilat, membenarkan seluruh kelakuan pemerintah atau penguasa, atau selalu menyalahkan. Para penegak ini komunikasi dengan penguasa, dengan pemerintah adalah komunikasi yang ajeg, yang tegak. Para penegak kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Surat Ali Imran ayat ke-110. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat karena kalian selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkari, dan mencegah hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruhlah pemerintah berbuat ma'ruf. Cegahlah para pemerintah ya berbuat munkar, tetapi dengan cara yang baik.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang lemah lembut, dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Nggak usah teriak-teriak. Ya, kita sampaikan itu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita mesti melakukan itu. Jangan sampai serta-merta karena kita ingin merubah kondisi pemerintah tetapi kebencian yang dilakukan. Inilah para penegak. Di mana para penegak itu betul-betul menjaga marwah ad-dinul Islam. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun, termasuk kepada penguasa ataupun pemerintah, harus dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Para pendengar dimanapun Anda berada, perlu saya sampaikan. Komunikasi para penjilat dengan penguasa, itu komunikasi yang tertutup, yang terkunci. Tidak ada komunikasi sama sekali. Apa penyebabnya? Penyebabnya rasa takut, rasa malu dari para penjilat. Orang yang sangat takut, sangat malu kepada seseorang, apalagi penguasa. Dia malu berkomunikasi dengan penguasa. Komunikasi yang sehat, yang normal. Adanya tanya dan jawab. Biasa begitu harusnya komunikasi. Tetapi yang ada kalau ke para penjilat, iya. Ini benar, iya. Ini, iya. Iya terus. Kapan tidaknya? Itu para penjilat. Komunikasi yang tertutup, komunikasi yang terkunci, dan komunikasi yang tidak sehat. Demikian juga komunikasi para pembenci dengan penguasa. Komunikasi antara pembenci dengan pemerintah sama tertutup, terkunci. Sama. Betul-betul komunikasi yang sangat buruk juga. Ini kata pemerintah, tidak. Ini gimana? Tidak. Tidak semua, mana yang-yangnya. Yang namanya pembenci, masa iya membenarkan yang dibencinya? Para penjilat dan para pembenci, komunikasi penjilat dan komunikasi pembenci, tidak akan pernah ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Sedangkan komunikasi antara para penegak, dengan penguasa, dengan pemerintah, komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang sehat. Komunikasi yang akan menjadikan negara itu terus berkembang. Bahkan pemerintah akan suatu saat nanti akan ada kesadaran. Paham tentang Islam ini. Ada keterbukaan. Ada komunikasi. Bagaimana? Iya ini. Ini tidak. Ini harusnya begini. Ada ya dan ada tidak. Ada pembicaraan. Tidak semalunya para penjilat kepada penguasa. Tidak sepembencinya para pembenci kepada penguasa. Ya. Akhirnya dengan adanya komunikasi penegak ini, kita istilahnya itu punya harapan dari sini untuk majunya negara di satu sisi. Kemudian di sisi lain para pendakwah akan berharap, sangat-sangat berharap negara itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Komunikasi para penegak dengan pemerintah atau penguasa. Komunikasi surat Al-Asr. Wal asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, fi khusrin, dalam kerugian. Kecuali 4 tipe manusia, 4 orang. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, tentu bukan sekadar beriman, tetapi dilaksanakan juga amaliyahnya. Kemudian yang ketiganya, wa tawassaw bil haqqi, mereka itu saling menasihati dalam hak atau kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka itu saling menasihati dalam kesabaran. Shadaqallahul azim.
Surat Al-Asr ini menggambarkan betul, pas betul dengan sifat para penegak. Para penegak berdakwah, mengingatkan pemerintah, penguasa atas dasar keimanan kepada Allah. Iman yakin betul bahwasanya hukum Allah ini hukum yang terbaik. Wahyu Allah itu sangat tidak level, tidak sebanding 1 miliar berbanding 1 seolah-olah. Kalaupun ada itu angka 1. Bahwa manusia itu samina wa ta'na sudah semestinya. Kemudian keimanan itu ditampakkan wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itulah surat At-Taubah ayat 105. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu tidak hanya mengucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diamalkan dengan arkan. Wa amilu soleh, beramal soleh. Begitu luas mana amal soleh di sini. Amal yang maslahat, amal yang betul-betul dirasa baiknya, kebaikannya oleh manusia dan makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk yang hidup lain. Fasyarallah. Dan Allah melihat itu. Perbuatan kita ini. Wa rasuluhu wal mu'min. Nah, berbicara tentang ini. Amal soleh ini. Ya, didasari akan keimanan. Dilanjut dengan watawa. Watawa itu apa artinya? Saling. Saling, bukan satu arah, tapi 2 arah. Saling menasehati. Watawa. Saling sobil haqqi dalam hal hak kebenaran. Watawa. Kita selaku person sesama perorangan, selaku kelompok. Misalkan bagaimana persatuan para ulama beramar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah, menyampaikan hak kepada pemerintah. Tapi kita juga selaku ulama ataupun siapapun harus siap dan mau dan ridho ikhlas dinasihati oleh pemerintah dan nasihati oleh para penguasa. Memangnya kebenaran ada di kalangan ulama. Ulama juga ada salahnya kadang-kadang. Kita selaku ulama kalau ditegur oleh pemerintah penguasa, karena memang kita misalkan berbuat israf atau berlebihan, atau misalkan kita justru sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Shaff ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqatan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Shadaqallah. Hei orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan tetapi kamu tidak mengerjakannya? Kamu seorang ulama begitu kepada para penguasa. Harus disiplin dan sebagainya, tapi kamu sendiri di kalangan para ulama berpecah belah. Merasa paling benar karena kamu punya ormas. Merasa benar karena kamu punya mazhab dan istilahnya itu menganggap tidak benar kepada orang-orang yang tidak bermazhab misal. Kabara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar murka Allah kepada orang-orang yang hanya mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Pemerintah mengingatkan kepada kita, hei para ulama, ya aku terimalah usulan para ulama, nanti akan dibahas misalkan di permusyawarahan rakyat atau di dalam istilahnya itu dewan perwakilan rakyat dan sebagainya, tergantung memang sistem di masing-masing negara itu. Dan kami juga mengingatkan kalian, wahai para ulama, jangan berpecah belah terus. Ulama dari A bikin kepada kami usulan begini. Datang ulama B, kelompok ulama B begini. Dan usulan kelompok ulama A dan ulama B berbeda jauh. Belum lagi dibahas, datang lagi kelompok ulama C yang tidak sama dengan A dan B. Bingung kami ini gimana? Gimana nanti kalau kata pemerintah?
Kamu dululah yang betul, jangan kepada kami untuk membetulkan. Meskipun itu tidak selalu begitu. Bagaimana kita ini dalam hal ini tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang Buya maksudkan watawasau bil haqqi, saling menasihati. Ya kan? Kalau kan kadang-kadang juga rakyat ini demo dan sebagainya kepada pemerintah begini. Hak itu. Selama memang ada dalam batas kewajaran. Memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan. Juga memperhatikan faktor ikut campurnya dari negara luar, itu juga perlu dipahami, karena memang tidak sedikit orang-orang dari negara luar yang punya kepentingan untuk menghancurkan negara kita dan ingin mengambil sumber daya alamnya dan sebagainya. Pemerintah juga dalam hal ini kita berbicara ini dulu. Sabda Rasul, qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang hak meskipun itu pahit. Ya bukan saja dari rakyat kepada pemerintah atau penguasa. Meskipun pahit, kita sampaikan. Apapun nanti tindakan dari pemerintah, kita siap dan berisiko. Termasuk juga pemerintah. Dan rakyat pun siap untuk ditegur oleh pemerintah. Apa Buya yang termasuk kategori qulil haqqa walau kana murran? Kalau pemerintah misalkan berbuat kepada rakyat, ya misalkan pemerintah berat sekali ini membongkar bangunan-bangunan liar. Bangunan-bangunan yang ada di tanah orang lain. Itu nanti akan terjadi sengketa bangunan-bangunan hak rakyat pada umumnya. Tetapi diklaim oleh satu golongan. Aduh, pemerintah gimana? Tapi pemerintah ingat akan hadis. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan oleh pemerintah. Hei, warga negara itu hak orang lain. Siap ya dibongkar oleh kami. Nah, itu satu kebenaran-kebenaran yang seperti itu. Atau banyak lagi lah. Perilaku-perilaku rakyat yang memang masih tidak sesuai dengan aturan negara. Dan negara dalam ini misalkan ada koridor istilahnya kebaikan menurut ajaran Islam, agama Islam, maka pemerintah pun tidak usah berat dan malu untuk menyampaikan qulil haqqa walau kana murran. Pada benar dimanapun Anda berada. Bukan itu saja, kita lanjut dengan watawasau bisobri dan saling menasihati dalam kesabaran. Rakyat harus sabar menghadapi guncangan ekonomi. Penguasa harus sabar dalam menghadapi istilahnya itu keinginan rakyat dan juga menghadapi guncangan ekonomi. Watawasau bil haqqi watawasau bisobri. Kita mesti sabar. Wasbir ala ma usabak. Inna zalika min azmil umur. Itu tertera dalam Al-Quran. Sabarlah. Karena sabar itu perbuatan yang luar biasa besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan di ayat lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, dalam hal kesabaran, semuanya masih sabar menghadapi tantangan ekonomi. Saling menasihati dalam kesabaran. Kata para penguasa ulama, sabarlah. Begitu. Menyangkut tentang watawasau sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bisobri. Nah, berikutnya Buya akan garis bawahi berkenaan dengan bagaimana Buya komunikasi penegak ini dengan penguasa sebaiknya. Sebetulnya sah-sah saja kita saling mengunjungi. Ya kan sementara ini banyak sekali berseliweran itu. Nasihat-nasihat di zaman-zaman lampau itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Katanya itu ulama datang ke penguasa sangat hina. Jadi begitu sangat negatif di waktu-waktu lalu kalau ulama datang ke pemerintah. Buya bertanya-tanya, di mana salahnya kalau pemerintah ulama sawan ke negara, ke penguasa? Di mana pelanggarannya ulama atau kelompok ulama sawan berdatang silaturahmi ke penguasa? Bahkan itu sebaiknya. Demo-demo, kadang-kadang kekerasan, teriak-teriak, wah, itu tidak menunjukkan hal yang islami, akhlak yang islami. Bahkan yang ada adalah kegaduhan. Dan pemerintah tidak enak. Dan tidak akan sampai pemerintah mungkin tidur di istana negaranya sementara rakyat rame-rame. Itu adalah jalan terakhir kalau mau setelah jalur-jalur yang sifatnya secara baiklah dilakukan. Nah, kalau darurat yang bisa saja dilakukan demo seperti itu kalau memang penguasa sudah tidak lagi mendengar kata-kata para ulama. Sering sawanlah para ulama. Datang ke istana,
datang ke kerajaan, datang ke kantor Perdana Negeri, Perdana Menteri maksud Buya. Kita bukan untuk menjilat, auzubillah. Didasari atas kita selaku penegak kebenaran dan keadilan. Adapun anggapan orang lain dikatakan penjilat, EGP. Emangnya gue pikirin. Orang bilang sana, bilang itu. Yang penting hati kita yakin ini adalah kebenaran dan akan lurus untuk menyampaikan itu. Saling sawan, silaturahim, man ahabba ayyub satalah fi rizqihi wa yunsalu fi asarihi falyasil rahimah. Silaturahmi antara ulama. Silaturahmi antara ulama dan penguasa. Ulama sering datang ke kenegaraan. Pemerintah juga datang kepada para ulama, ya. Karena memang mau tidak mau kondisi ini seperti itu. Beda dengan waktu-waktu yang dulu pemerintah itu sekaligus ulama. Penguasa itu sekaligus ulama, karena memang luar biasa. Makin ke sini sangat susah orang-orang yang penguasa sekaligus ulama. Nah, itu memang ada pembahasan khusus berkenaan dengan mafia, memunculkannya istilah ilmuwan daripada ulama. Padahal ulama itu yang dimaksud adalah yang paham tentang tafsir, hadis, tafsir, ya, kemudian hadis dan sebagainya, fikih bahkan. Di sisi lain juga paham tentang ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Memang sudah sangat jarang sekarang ini. Nah sudah, itu memang masalah lain. Masalah kita sekarang ini, ya, komunikasi yang penegak dengan penguasa pemerintah harus berlangsung dengan kehangatan, ya, saling husnuzon. Insya Allah rakyat akan istilahnya itu menjadi sejahtera dan bahagia. Begitu, ya. Istilah penjilat itu bisa kelompok orang atau orang, bisa rakyat secara umum adalah pendukungan seperti itu. Termasuk juga para pembenci, termasuk juga para penegak. Bisa perorangan, bisa kelompok ulama, ataupun organisasi di bidang-bidang lain. Ya, yang jelas selama kita amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah Allah akan menolong kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ceramah kita ini para penjilat itu tidak adalah di berbagai negara, musnah. Dan Buya ingatkan kepada para penguasa, kalau dikerubungi dengan para penjilat itu tanda-tanda tidak sehat, ya, jabatan Anda itu. Para penjilat itu sebetulnya sedang menjerumuskan Anda sebetulnya. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar dari para penjilat. Juga Buya mengingatkan kepada para penguasa pemerintah. Kalau ada para pembenci kepada Anda harus sabar. Anda selaku pengusaha tidak selalu harus menggunakan kekerasan dan alat negara. Ya, sampaikanlah dengan baik juga. Justru pemerintah, penguasa dalam hal ini menyampaikan kebaikan sehingga para pembenci malu sendiri dong. Kalau para pembenci menghadapi pemerintah yang baik kemudian tidak berubah, itu bertentangan dengan al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu kan sebagian daripada iman. Terakhir, bagi para penegak keadilan, amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa pemerintah. Terus ajib. Terus bismillah la haula wala quwata illa billahil aladzim. In tansurullah yang surukum sabis akdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan kedudukan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.